Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia agar kita berlomba dalam kebaikan. Karena nanti pada akhirnya kita akan ditimbang sejauh mana kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kebaikan kita selama hidup di dunia adalah sedekah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, as-shadaqatu turaddul bala wa tutawwilul umr. Bahwa sedekah itu mampu menolak bala dan dapat memperpanjang umur kita. Dengan sedekah kita mampu menolak bala, bahaya yang mestinya tertimpa kepada kita, karena dengan sedekah bala itu disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, sedekah erat kaitannya dengan kedermawanan. Dalam hal kedermawanan ini, para ulama membagi menjadi 3 tingkatan dermawan. Yang pertama disebutnya dengan as-sakha. Apa sakha itu? Dia dermawan, tetapi kedermawanannya itu dia menunggu diminta. Jadi dia memberi jika diminta. Setiap yang orang lain yang meminta, dia pasti akan memberi. Itu dermawan, tetapi kategorinya adalah sakha. Yang kedua, kategori dermawan disebutnya dengan al-jud. Apa al-jud itu? Yaitu dia memberi, baik itu diminta maupun tidak diminta. Tetapi yang diberi itu dipilih-pilih. Misalnya, dia memberi kepada orang yang pernah memberinya. Dia memberi kepada orang lain yang ia kenal. Dia memberi, betul-betul memberi sebagai bentuk sifat dermawan. Tetapi dia memberi sesuai dengan kelompoknya. Memberi kepada orang lain yang tidak ia kenal, tapi tetap dia memberi. Bedanya dia memberi kepada orang lain itu karena dia termasuk kelompoknya, meskipun ia tidak kenal dengan kelompok itu. Ini namanya sakha. Sudah baik. Dia lebih baik daripada yang pertama yang disebut dengan al-jud. Tetapi kategorinya masih belum istimewa. Dermawan yang ketiga inilah, yang nomor 3 ini, yang disebut dengan dermawan yang istimewa, yang disebut oleh ulama sebagai al-karom. Apa itu al-karom? Yaitu dermawan kepada siapapun, tidak hanya kepada orang-orang yang memintanya, kepada orang lain yang tidak meminta pun ia beri. Ketika ada orang yang meminta pun dia akan memberi. Tetapi yang berbeda dengan kedua dermawan tadi apa? Meskipun orang lain itu yang meminta adalah musuhnya, dia tetap memberi. Artinya apa? Dalam al-karom ini dia memberi tidak pandang bulu. Siapapun dia, orang yang disenangi atau orang yang dibenci, tetap ia beri. Contohnya siapa? Contoh dari al-karom ini sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim
setiap pagi, memanggil orang-orang tetangganya, orang yang lewat di depan rumahnya, untuk diajak makan bersama. Baik itu mereka yang taat kepada Allah maupun tidak, mereka yang menyembah berhala, tetap ia beri. Dia tidak memandang, karena yang dia pandang adalah hamba Allah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin saudaraku, di antara ketiga tingkatan dermawan ini, di manakah kita sebagai seorang yang dermawan? Apakah di posisi as-sakha, atau pada posisi al-jud, atau sudah meningkat pada posisi al-karom? Dan tingkatan itu sebagai cermin sejauh mana hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada sesama manusia. Saudaraku, maka saya mengajak kepada kaum muslimin untuk dermawan kepada siapapun, karena itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga kita diberikan bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik hidayah, sehingga kita berada pada tingkat yang lebih utama sebagai seorang dermawan yang berkategori al-karom. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.